Sebelumnya perkenalkan, saya Trianjela Thalia sebagai moderator dan pemateri pertama, dan rekan saya yang bernama Ataya Nabila Siregar sebagai pemateri kedua. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bentuk-bentuk filantropi Islam mengenal dua dimensi utama hubungan, yaitu hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Tujuan hubungan tersebut yaitu keselarasan dan kemantapan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama dirinya sendiri dan lingkungannya. Yang pertama, zakat. Zakat merupakan utama kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Konsep zakat secara mendasar tidak mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Zakat merupakan tindakan bantu diri sosial yang didukung kuat oleh agama untuk membantu orang-orang miskin, orang yang tidak beruntung, orang yang tidak mampu berdiri sendiri, sehingga menghapuskan kemiskinan dari masyarakat muslim. Hikmah dan manfaat zakat sendiri yaitu diantaranya yang pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membantu dan membina mustahik, terutama fakir miskin. Yang ketiga, sebagai pilar amal bersama orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya. Yang keempat, sebagai dana pembangunan sarana dan prasarana untuk orang muslim. Yang kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Yang keenam, merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Yang ketujuh, mendorong umat Islam untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan untuk bekal beribadah. Yang kedua, infak. Infak secara bahasa yaitu menafkahkan, membelanjakan, dan berarti pula mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam telah menggariskan tentang kewajiban pemberian harta seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka bertanya tentang apa yang mereka lakukan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Sekian dari presentasi saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ataya Nabila Siregar. Selanjutnya, sedekah. Kata sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu sodakoh, artinya benar. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuannya. Penekanan infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat non-materi. Sedekah juga diartikan sebagai pemberian seorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya, yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memperbolehkan adanya kepemilikan pribadi sehingga secara fitrah terdapat individu-individu yang berinisiatif untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Karena Al-Quran mendorong semua orang untuk berusaha mencari kekayaan untuk dirinya sendiri. Akan tetapi perlu untuk diakui ada seseorang lebih kaya dari yang lainnya. Allah berfirman, dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Quran surah An-Nahl ayat 71. Islam tidaklah menetapkan seberapa besar harta yang disedekahkan, namun mendidik manusia untuk mengeluarkan harta dalam bersedekah dan berinfak, baik kala susah ataupun senang, siang ataupun malam, dan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan sesuai dengan kemampuan. Jika manusia enggan berinfak dan bersedekah, maka sama halnya dengan menjatuhkan diri pada kebinasaan. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya kebinasaan. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surah Al-Baqarah ayat 190. Sedekah tidak ditentukan jumlah dan sasaran penggunaannya, yaitu semua kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Itu sedekah tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang material saja, akan tetapi dalam sedekah tercakup hal-hal yang bersifat non-material, yaitu memberi nasihat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mendamaikan yang berseteru, membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan sebagainya. Selanjutnya, kesimpulan. Istilah filantropi
dikelola dengan baik dan profesional, potensi dan zakat yang besar ini akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Distribusi zakat yang baik akan meningkatkan daya beli masyarakat dan menyebabkan pemerataan pendapatan, sehingga